Alhamdulillahi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirin al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, yang tentunya kita tidak bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas nikmat sehat sempat pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa melangkahkan dengan ringan kaki kita untuk mendatangi Masjid 17 ini, yaitu dalam rangka sholat subuh berjamaah. Ibu, bapak yang kami hormati, marilah kita awali pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bimatin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam dan sholawat semoga dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak yang kami hormati, kami ingin mengingatkan diri kita sendiri, keluarga kami, panjenengan semuanya, saudaraku, sesama muslim, bahwasanya puasa ini sudah akan meninggalkan kita. Hingga waktu kita tinggal sempit sekali, oleh karena itu kesempatan waktu itu harus kita digunakan sekuat-kuatnya kita berusaha. Sebagaimana para ulama salaf pesan bahwa penentu dari setiap amal adalah di penghujungnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa nilai amal itu ditentukan oleh bagian penutupnya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari 6607 dan yang lainnya. Karena itu perjuangan besar seharusnya kita lakukan ketika berada di penghujung amalan. Dalam posisi sekarang ini, Ibu Bapak, ujung akhir yang terbaik itulah kesuksesan yang baik. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, seekor kuda pacu jika sudah berada mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Karena itu jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Karena itu ketika kita semua ini termasuk orang yang tidak baik dalam penyambutan, semoga kita ini bisa melakukan yang terbaik saat perpisahannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, yang akan menjadi ukuran adalah kesempurnaan akhir dari sebuah amal dan bukan buruknya permulaan. Andai kata kita kemarin kurang, ada kejelekan-kejelekan, itu tertutup oleh kebaikan-kebaikan yang pada akhir ini. Oleh karena itu, kita semuanya berusaha untuk mengisi puasa yang sisa ini dengan sebaik-baiknya. Sisa waktu yang ada mari kita perhatikan.
Jangan sampai kita digulung waktu dan kita hanya bengong, tidak melakukan sesuatu yang bermakna. Seandainya waktu kita yang telah lewat kurang bermakna, maka mari kita gunakan sisa waktu yang ada untuk memaksimalkan amal kita. Mari kita kejar kekurangan kita, yaitu di dalam menegakkan qiyamul lail, dalam menjalankan puasa di siang harinya, dalam membaca Al-Quranul Karim, dalam memperbaiki akhlak-akhlak harian, dalam menanamkan rasa keimanan kita berkaitan dengan muraqabah, memaksimalkan waktu yang ada. Muraqabah itu yaitu kita merasa selalu diawasi dengan Allah dan kita ini selalu merasa bersama Allah. Mari kita siapkan mental kita benar-benar memiliki mental yang bersemangat tinggi. Ibu, Bapak yang kami hormati, kami cintai karena Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan yaitu tentang amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Sebelumnya kami ingin menyampaikan tentang tingkatan bersyukur. Kurang lebih ada 3 tingkatan bersyukur. Yang pertama bahwasanya nikmat yang diterima oleh seorang hamba adalah anugerah dari Allah. Sehingga hamba menyandarkan dirinya, mentauhidkan Allah SWT. Bahwasanya Allah adalah Esa, surat Al-Ikhlas. Contoh seorang hamba yang memiliki kekayaan. Kekayaan ini adalah karena Allah. Kekayaan ini adalah nikmat dari Allah. Bukan karena usahaku, bukan karena kecerdasanku, akan tetapi ini adalah dari Allah. Jangan sampai kita seperti Qarun pada zaman dulu. Yang kedua, yaitu bukti cinta kepada Allah SWT. Disebutkan pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Muhammad. Insya Allah Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Ayat ini diterangkan tentang jalan mencintai Allah, jalan mengikuti Rasulnya, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barang siapa sudah mendapat kecintaannya, pasti diampuni dosa-dosanya. Ya. Yang ketiga, yaitu level yang ketiga, yaitu membahagiakan orang lain, Ibu Bapak. Membahagiakan orang lain. Ya. Yaitu nikmat yang diterima oleh seorang hamba akan dibagikan kepada orang lain. Yang dibutuhkan dan amal kita pasti dikembalikan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Isra ayat 7. In asatum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ya. Ibu Bapak yang kami hormati, marilah kita sampaikan tentang amalan yang dicintai Allah SWT. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Khairun nas ampa'hum linnas. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin, atau engkau bilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi.
selama sebulan lamanya. Dan siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Barang siapa yang menahan marahnya, padahal ia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset ke api neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis di atas adalah asbabul wurud al-hadisnya. Ya. Jadi ibu bapak yang kami hormati, kami cintai karena Allah. Bahwasanya telah disebutkan tadi bahwasanya orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat untuk manusia atau orang lain. Ya. Itu kita pegang betul sehari-hari dalam kehidupan. Bapak sebagai profesi sebagai tukang becak, sebagai tukang ojek, suatu misal contohnya, iya, berada di desa yang jauh daripada rumah sakit. Kemudian tetangganya itu miskin sekali dalam kondisi hamil, yang mana harus mendapatkan pertolongan, suatu misal. Ya. Kemudian Bapak dengan hati yang lapang, dengan tidak hanya mengharapkan ridho Allah, kemudian mengajak tetangganya itu untuk naik becak, diajak sampai ke rumah sakit tanpa mengut biaya. Kalau toh mengut biaya, biayanya yang lebih murah daripada yang lainnya. Begitu pula yang punya harta. Yang punya harta tentunya memberikan sumbangan kepada ibu tadi tetangga itu. Ya. Kemudian dokternya insya Allah juga akan meminta biaya yang ringan. Sehingga seorang mukmin, ya, agama kita ini indah sekali satu sama lain, yaitu tolong menolong dalam kehidupan ini. Kemudian saya lanjutkan, jadilah orang yang bermanfaat. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW ditanya, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata ia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan agar kita gemar memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan sebaliknya, yaitu menjadikan agar bagaimana orang lain bermanfaat buat kita. Akan tetapi yang hendaknya kita pikirkan adalah bagaimana agar kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu juga Rasulullah SAW bersabda, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian, mintalah pertolongan Allah dan jangan malas. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya ini bermanfaat. Jadi orang yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana memberi manfaat dengan harta saya. Siapa yang memiliki kelebihan ilmu, ia berpikir bagaimana ilmunya itu bisa memberi manfaat kepada manusia. Siapa yang memiliki tenaga, ia berpikir bagaimana agar tenaganya bisa bermanfaat kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Islam menganjurkan umatnya, menganjurkan utamanya agar menjadi orang yang bermanfaat. Ya, ibu bapak yang kami hormati, dulu di zaman sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari itu meninggal
sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beriktikaf di Masjid Nabawi. Ia tertarik ketika mengetahui ada seorang di masjid yang sama duduk bersedih di pojok masjid. Abu Hurairah pun menghampirinya, menanyakan ada apa gerangan hingga ia tampak bersedih. Setelah mengetahui masalah yang menimpa orang itu, Abu Hurairah pun segera menawarkan bantuan. Mari keluar bersamaku saudaraku, aku akan memenuhi keperluanmu, ajak Abu Hurairah pada waktu itu. Apakah kamu akan meninggalkan iktikaf demi menolongku? Tanya orang tersebut dengan terkejut. Ya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, itu lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Ibu bapak yang kami hormati, luar biasa. Kita seperti yang kita sampaikan di depan tadi, seorang tukang becak suatu misal, atau ya kita sendiri yang punya harta, ya umpamanya saudara kita, tetangga kita yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan utang ke PKK suatu misal, contohnya suatu misal, kemudian mengingat saudaranya warisnya itu tidak punya waris, ya terus susah juga dalam kehidupannya. Alangkah indahnya kita membayarkan utangnya ibu itu dalam keadaan yang segera sebelum ibu itu dimakamkan. Itu suatu misal seperti itu. Mudah-mudahan ibu bapak di sini seperti itu tadi, seperti membayarkan utangnya, ya, sehingga menjadikan orang yang bermanfaat, ya, untuk orang yang lain. Ya. Kita lanjutkan. Orang yang punya kelebihan harta, ya sudah apa belum ini? Orang yang punya kelebihan harta, ya berpikir bagaimana memberi manfaat dengan harta saya, sudah ya. Yang menjadikan mati. Ya, insya Allah apa yang kami sampaikan sudah semuanya. Ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memanfaatkan waktu yang sedikit lagi ini, karena ibu bapak bahwasanya ukurannya adalah di akhirnya ini. Walaupun kemarin tak ada kekurangan. Tadi sudah kami sebutkan semuanya, apakah itu sedekah, apakah itu ibadah, apakah itu membaca Al-Quran. Itu insya Allah marilah kita tingkatkan. Kita sama-sama meningkatkan diri, mengajak keluarga kita, mengajak saudara kita, tetangga kita untuk meningkatkan amalan-amalan di 10 hari yang terakhir ini. Mungkin iktikaf sebentar, umpamanya sekarang ini subuh diteruskan nanti sampai suruk, satu misal, contohnya gitu, ya, dan lain sebagainya. Ya, kita menjadi orang mukmin yang betul-betul indah dilihat oleh agama lain. Makaten ibu bapak yang kami hormati, kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kekurangan, karena kami kalau ada kebaikannya itu adalah datang dari Allah SWT. Oleh karena itu marilah kita dalam perjumpaan ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.